Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah memasuki babak baru, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi Informasi KI Provinsi Jawa Tengah bersepakat membangun Monef Sinergis dan penilaian indeks kualitas keterbukaan informasi publik mulai tahun ini akan mempertimbangkan sejauh mana lembaga publik melalui program-program kolaboratif dengan program di mana lembaga penyiaran lokal. Kesepakatan terjalin pada Focus Group Discussion dari Jumat 7 Agustus sekaligus tertuang dalam nota kesepahaman dari Implementation Arrangements yang ditandatangani Ketua KPID Jawa Tengah dan juga Ketua KI Provinsi Jawa Tengah sebagai landasan kerjasama kedua lembaga. Dan secara juga bersama seluruh Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah, Komisioner KI Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Komunikasi Informatika Digital Provinsi Jawa Tengah menghadirkan narasumber Intan Nurlaili, Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Kepenyiaran KPID Jawa Tengah, Airmi Sri Adianti, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Monef Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Enrico Adrian Ramadana, dan Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi Informatika Digital Provinsi Jawa Tengah. Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahidin menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi publik melalui kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga penyiaran lokal. Melalui diskusi yang berlangsung secara konstruktif, forum menyepakati dari beberapa langkah. Kesepakatan penerapan monitoring, evaluasi, dan kolaboratif pada penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026 dan Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah 2026, sehingga di mana keduanya lembaga saling memperkuat dalam mendorong keterbukaan informasi sekaligus kualitas siaran sehat di Jawa Tengah. Kemudian model kolaborasi secara khusus akan diintegrasikan pada indikator penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi 2026. Kemudian ketiga, adanya forum menyepakati ketiga unsur penilaian dari komitmen kebijakan, regulasi, dukungan, serta kualitas anggaran dan keterbukaan informasi serta pelayanan publik. Berikut keempat adalah hasil monitoring evaluasi tidak hanya menjadi dasar pemberian penghargaan, tapi sinergitas ke dalam program berkesinambungan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi awal terbentuknya model sinergi yang berkelanjutan antara KPID, KI, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga tumbuh sebagai budaya pelayanan publik yang semakin dekat, terbuka, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendengar, kerugian kebakaran Tawangmangu mencapai 130 juta rupiah. Bupati Karanganyar menyalurkan bantuan. Pendengar, nasib malang menimpa warga Dusun Blumbang Kidul RT 4 RW 3 Sunar, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Rumahnya hangus di dalam si jago merah saat ditinggal arisan keluarga Minggu 2 Agustus 2026 sore. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material mencapai 130 juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama jajaran Forkompinda menyambangi lokasi kejadian pada Senin 3 Agustus 2026 siang. Bupati Karanganyar Waristanto menyerahkan bantuan 20 juta untuk meringankan beban korban. Turut hadir Kapolres Karanganyar AKBP Arman Santi, BPBD, PMI, serta Basnas Karanganyar. Camat Tawangmangu Eko Joko Widodo menjelaskan, insiden kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Saat itu keluarga korban sedang tidak berada di rumah karena menghadiri acara arisan keluarga di wilayah Ngargoyoso. Kejadian bermula ketika warga sempat melihat kepulan asap dan kobaran api yang membumbung tinggi di bagian dalam rumah milik korban. Mengetahui rumah dalam keadaan terkunci dan kosong, warga meminta bantuan BPBD. Dari hasil olah TKP sementara dan laporan lapangan, penyebab utama kebakaran diduga akibat konsleting listrik atau hubungan arus pendek.
Bupati menjelaskan bantuan uang tunai sebesar 20 juta ini merupakan bentuk kolaborasi dan gotong royong antara Pemkab Karanganyar, Basnas, PMI dan juga BPBD. Bupati menghimbau masyarakat untuk selalu teliti memeriksa instalasi listrik, memastikan kompor mati dan mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Langkah kecil ini sangat penting guna meminimalisasikan risiko kebakaran. Dari Desa Ekonomi Karanganyar tumbuh bersama, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menghadiri kebiar BUMDesma Nawasena Parikesit LKD Kecamatan Jenawi sebagai wujud komitmen memperkuat ekonomi desa melalui kolaborasi antar desa dan pemberdayaan UMKM. BUMDesma diharapkan terus juga menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kelembagaan, dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, desa tidak hanya tumbuh mandiri tetapi juga mampu melahirkan produk-produk unggulan sendiri. Kemudian, terkhusus juga sesarangan membangun Karanganyar dengan memperkuat ekonomi desa, memajukan UMKM dan mengembangkan potensi lokal sebagai fondasi menuju Karanganyar yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pendengar 21 ASN Disdikbud Karanganyar pensiun, Sekda menekankan dedikasi jangan pernah berhenti. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar menyerahkan SK Purna Tugas dan Piagam Penghargaan kepada 21 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Disdikbud Karanganyar. Penyerahan dokumen dan TMT yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 tersebut bertempat di Antorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Sabtu 1 Agustus 2026. SK diserahkan secara simbolis oleh Sekda Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato. Turut hadir Kepala Disdikbud, staf ahli Bupati, asisten pemerintah dan Kesraseda, serta jajaran pengurus PGRI Kabupaten Karanganyar. Para ASN penerima SK tersebut rata-rata telah mengabdi lebih dari 30 tahun sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno mengungkapkan, penyerahan dokumen purna tugas ini bukan sekedar usulan administrasi kepegawaian biasa. Langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan Pemkab atas pengabdian panjang para pendidik dalam mencerdaskan masyarakat. Sementara itu, Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas puluhan tahun pengabdian para ASN tersebut. Dia berpesan agar purna tugas tidak menyurutkan langkah para mantan pendidik untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat. Melalui pemberian penghargaan ini, Pemkab Karanganyar berharap integritas dan etos kerja yang ditujukan 21 ASN purna tugas tersebut dapat menjadi pendorong semangat bagi ASN muda untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Kepedulian yang diberikan menjadi harapan bagi sesama, sahabat Siba. Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana mewakili Bupati Karanganyar secara resmi meluncurkan Bulan Dana PMI Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Melalui gerakan kemanusiaan, PMI Kabupaten Karanganyar menargetkan himpunan dana sebesar Rp1.397.100.000. Dan hal tersebut menjadi pemanfaatan mendukung layanan kemanusiaan, mulai dari penyediaan darah, penanganan bencana, bantuan bagi korban musibah, hingga operasional relawan PMI yang sedianya siaga melayani masyarakat selama 24 jam. Maka dari itu, jadikan bulan PMI sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong kepedulian. Dengan setiap rupiah yang diberikan dan kita sisihkan bukan sekedar donasi, tetapi menjadi wujud nyata hadirnya kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama PMI, kita hadir untuk sesama. Pendengar, sambut HUT RI, Pemkab Karanganyar cat ulang wajah kota. Sambut dari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Karanganyar memilih merayakan dengan aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bukan sekedar meriah dengan pemasangan bendera dan umbul-umbul di pinggir jalan, Pemkab Karanganyar berkomitmen mempercantik wajah ruang publik. Diharapkan warga dapat merasakan langsung semangat kemerdekaan dari lingkungan yang bersih, tertata, dan membanggakan. Semangat gotong royong yang diwujudkan secara masif oleh pemerintah Karanganyar bekerjasama dengan pihak swasta. Melalui gerakan pengecatan massal fasilitas umum, penataan kota diawali dengan apel gerakan pasukan di alun-alun Karanganyar pada Senin 3 Agustus 2026. Sebanyak 400 personel gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMD, BUMN, hingga lintas elemen masyarakat terjun langsung ke lapangan.
Mereka menyisir memperindah sepanjang jalur protokol utama Bumi Intan Pari, mulai dari Simpang 4 Papan hingga Simpang 4 Bejen. Bupati Karanganyar Berisanto menegaskan, aksi mempercantik kawasan perkotaan ini memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekedar usulan estetika visual semata. Menurutnya, kondisi ruang publik yang bersih, indah dan terawat merupakan cermin utama dari karakter dan kewibawaan masyarakat Karanganyar itu sendiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar Sunarno menambahkan, gerakan ini menjadi pemantik dan ajakan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh kesadaran mandiri dan merawat ruang publik. Aksi pengecatan dan pembenahan fasilitas umum ini dipastikan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan hingga seluruh titik sasaran selesai dikerjakan secara komprehensif. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.